Jangan tergesa-gesa menghakimi episode hidupmu dengan kalimat celaka saya, terpuruk saya, wah hancur saya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat selanjutnya. Wa qala alladzi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat 21. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ikhwani rahimakumullah. Ini asyik ini. Ya, saya mau ngajak semuanya untuk merenung sampai di sini. Fase pertama, Nabi Yusuf dibuang ke sumur, itu nggak enak. Fase yang kedua, dikeluarkan dari sumur, tapi yang mengeluarkan orang jahat, dijual jadi budak, nggak enak. Fase yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh menteri. Yang beli ternyata menteri, kemudian dibawa pulang ke istana. Dia dibawa pulang ke istana, kemudian diserahkan kepada istrinya menteri tersebut, sembari berkata, kasih pelayanan yang baik, kasih tempat yang baik. Ini bisa jadi anak angkat kita. Ternyata menteri tersebut tidak punya anak, karena dia punya kekurangan, dia punya kekurangan secara biologis, sehingga karena dia punya kekurangan, istrinya tidak bisa mengandung, tidak bisa hamil. Maka begitu lihat ada anak umur 12 tahun kok ganteng, menyenangkan, senang, jatuh cinta, dibeli dengan segera, dibawa pulang dan ngomong sama istrinya, ini biar melayani kita atau kita jadikan anak, tapi kasih pelayanan yang bagus, pelayanan yang bagus. Ikhwani rahimakumullah. Lihatlah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mau memindahkan Nabi Yusuf alaihissalam dari desa menuju istana. Dari desa menuju istana. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam berjuang masuk istana, butuh waktu yang panjang. Dari desa mau masuk istana, ini kalau pakai jalur resmi, panjang waktunya. Entah kuliah dulu, kalau sekarang mungkin buat partai dulu, ya. Jadi calon legislatif dulu, panjang kisahnya. Ya kisahnya panjang. Tapi kalau Allah yang bergerak, selesai. Kun fayakun. Ya, tapi caranya Allah itu indah. Asal kita itu husnudzon, prasangka baik. Caranya Allah itu luar biasa. Ini Yusuf harus masuk istana. Yusuf harus jadi menteri. Ya, tapi orang desa. Nggak punya kenalan di istana. Nggak punya kerabat di istana. Nggak ada pendidikan tentang politik. Nggak ada ini. Sama sekali nggak ada. Gimana caranya? Dari Palestina bisa ke Mesir. Dari Kanaan di Palestina bisa ke Mesir. Caranya gimana? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur caranya dengan dibuang di sumur, diambil oleh musafir lalu yang enggak baik, dijual sebagai budak, dibeli oleh menteri, masuk istana. Tahap awal selesai. Dah dari istana. Makanya Allah kemudian ngomong. Ya, setelah di istana, Allah mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusuf. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Makannah itu artinya tamkin, menempatkan. Beginilah cara kami menempatkan Nabi Yusuf dengan kedudukan yang besar, yang baik di Mesir. Caranya begini, makannah, kami yang menempatkan ini. Jadi bukan Nabi Yusuf dibuang, bukan Nabi Yusuf kemudian dijual, bukan. Kami yang merekayasa semua itu untuk Yusuf agar mendapatkan sebuah kebaikan. Untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Pelajaran apa yang kita dapat? Pelajarannya adalah jangan tergesa-gesa menghakimi episode hidupmu
dengan kalimat celaka saya, terpuruk saya, wah hancur saya. Jangan. Tapi belajarlah untuk berkata kepada dirimu ketika menghadapi yang gak enak. Mungkin ini cara Allah untuk mengangkat derajat saya. Mungkin ini rencana Allah untuk menjadikan saya lebih hebat. Saya dipecat. Mungkin Allah mau jadikan saya bos. Memang saya nggak layak jadi pelayan. Nggak layak jadi karyawan. Saya layaknya jadi bos nih. Saya harus dipecat dulu nih. Harus dipecat dulu. Kok kemudian dijauhkan dari teman-teman? Mungkin Allah akan kirimkan saya teman-teman yang jauh lebih baik ini. Yang jauh lebih hebat ini. Ada rencana Allah yang besar nih. Rencana Allah yang baik ini. Larinya ke Allah. Ya, larinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di sini, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan kami akan mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Ya. Bagaimana nanti Yusuf bisa menakwilkan mimpi akan kami ajarkan. Di mana? Ya di istana itu. Dengan nanti akhirnya ada proses berikutnya masuk penjara. Proses berikutnya masuk penjara, tapi harus tinggal di istana dulu. Untuk masuk penjara, kemudian nanti jadi menteri. Jadi menteri bukan gara-gara tinggal di istana ternyata. Jadi menteri setelah tadinya hidup di penjara. Di penjara, keluar, akhirnya jadi menteri. Nanti, sabar, itu kisah masih nanti. Ini baru episode 2. Jangan tergesa-gesa pengen khatam. Ya, jangan tergesa-gesa pengen khatam. Cuman disebut di ayat yang ke-21 ini. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ikhwani rahimakumullah. Ini Allah yang ngomong loh. Allah yang ngomong untuk kita semua ini. Ini bukan untuk Nabi Yusuf, bukan untuk saudaranya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk semuanya. Wallahu ghalibun, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Ini terjemahannya nggak enak kalau dibilang Allah berkuasa terhadap urusannya. Wallahu ghalibun ala amrih. Artinya kalau Allah udah punya pengen, itu nggak mungkin bisa dikalahkan. Paham nggak kira-kira ini? Allah kalau udah punya mau, nggak bisa dikalahkan. Allah mau Yusuf jadi menteri. Dah bentuknya prosesnya apapun, tetap jadi menteri. Nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Allah mau Nabi Yusuf jadi mulia. Walaupun kejadiannya model apapun, Nabi Yusuf akan mulia. Dikatakan di Al-Quran, Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak ngerti. Nah, ini ada rahasia. Makanya kita kalau mau sukses itu ya, ngetoknya ke Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kalau udah Allahnya iya, walaupun wujudnya kita sekarang seperti apapun, kalau Allah udah mau, nggak mungkin bisa dikalahkan. Logika tuh nggak bisa membendung kemauannya Allah. Hukum itu akan dirubah oleh kemauannya Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita keluar dikit ya, buat contoh saja biar lebih jelas. Dibakar. Coba saat itu solusinya apa? Kalau Anda jadi temannya Nabi Ibrahim, salah satu teman Nabi Ibrahim alaihissalam adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dengan pangkat malaikat yang tertinggi saja ketika lihat kenyataan itu was-was loh. Was-was sampai datangi malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu minta tolong sama Allah. Ini mau dibakar. Tinggal dilempar masuk ini apinya. Burung terbang di atas 1,5 kilo terpanggang mati ini. Celaka nanti kalau nggak minta tolong sama Allah, kamu akan celaka, akan meninggal. Karena sayang malaikat Jibril sayang pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengen Nabi Ibrahim selamat. Tapi Nabi Ibrahim cuma ngomong, ilmuhu bihali kafani an su'ali. Allah ngerti kok saya. Dan saya yakin, saya percaya sama Allah. Jangan kamu tiru loh ya. Ini Nabi Ibrahim, makom nggak sama. Ini Nabi Ibrahim ya, makom nggak sama dengan kita. Dilemparkan. Kira-kira malaikat Jibril punya solusi enggak? Ditiup nggak boleh. Kirim hujan nggak boleh. Diselamatkan nggak mau. Ini solusinya apa nih? Solusinya apa? Tapi kalau Allah udah bilang dia selamat, ya dia selamat. Solusinya bagaimana? Ya Allah yang ngatur. Ternyata solusinya Allah Ta'ala gak masuk akal. Api tetap membakar semuanya. Apinya yang diajak bicara sama Allah Ta'ala. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api. Ya. Yang lain dibakar. Ibrahim selamat loh ya. Ibrahimnya selamat. Yang lain kamu bakar. Ibrahimnya selamat. Bardan wa salaman. Dan jadikan sejuk buat Ibrahim. Yang nyaman. Ibrahim mau tinggal di situ.
buat nyaman ya, jangan dibakar. Kasih AC yang dingin yang enak ini. Buat Ibrahim, yang lain bakar semuanya. Masya Allah. Apinya diajak ngomong, berubah itu lautan api menjadi udara yang menyegarkan dan menyenangkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Allah lakukan kepada anbiya wal mursalin dan auliya was solihin dan orang-orang yang iman sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditekankan, solusi Allah berikan, gak masuk akal buat orang yang percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam masuklah ke dalam istana, terus tinggal di situ umur 12 tahun, anak muda lucu, ganteng. Nah, sementara istrinya pembesar Mesir ini cantik jelita namanya Zulaikha. Ya waktu masih kecil, ambilkan kopi, ambilkan makan, ya lucu. Oh lucu, ya seneng, masih biasa, masih kecil. Begitu masuk ayat yang ke-22, walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika nadzil muhsinin. Maka masuklah Nabi Yusuf alaihissalam sampai usia yang cukup dewasa. Ya, usia cukup dewasa, Allah Ta'ala katakan, dan kami ajarkan kepadanya hukma wa ilma, yaitu hikmah dan ilmu. Allah ajarkan hikmah dan ilmu. Nah, ini yang mau saya ajak semuanya merenung. Ganteng, pinter, bijak. Lengkap dah itu. Belum. Kurang satu. Kaya. Ganteng, pinter, bijak. Cuman kurang satu. Kayanya belum dapat. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam gantengnya sudah pol. Pinternya Allah yang ngajari, ilman, bijaknya Allah yang ngajari, hikmah, ganteng, pinter, bijak. Cuman kurang satu, masih sebagai pelayan. Dereng sugih mas, belum kaya. Nah kenapa nggak jadi kaya dulu? Nah, ini akan menjadi kisah yang indah di sini. Ada ganteng, pinter, bijak. Tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Siapa yang ketemu? Zulaikha. Zulaikha lihat suaminya secara biologis gak mampu nih suami saya. Di depan mata ini ganteng, pinter, ya dari kecil udah akrab sama saya. Dewasa nih kelihatannya ini cocok juga nih buat saya nih. Kalau suami saya nggak bisa nih, siapa tahu ini, ya ini pasti bisa kalau yang ini nih. Setan masuk ke Zulaikha nih. Deng 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 mulai. Ya mungkin awal-awal Zulaikha masih bisa nahan. Karena orang mulia, bukan orang jahat, bukan orang jelek. Zulaikha itu orang mulia. Ya. Jangan. Ya. Jangan. Ini seperti anak angkat sendiri ini anak angkat sendiri. Jangan. Suami masih ada. Anak angkat, suami masih ada. Jangan. Tapi ya lama-lama, setan itu nyata kok. Setan itu bukan cuman dalam pikiran, seakan-akan cuman khayalan. Setan itu nyata. Nafsu itu ya ada. Udah nafsunya muncul karena kalau bahasanya itu kan nggak disentuh sama suaminya dan sentuhannya tidak mencukupi kadar yang dibutuhkan sama istri. Tidak cukupi. Saat itulah setan masuk. Makanya hati-hati para suami dan para istri jangan biarkan orang asing itu tinggal di rumah dan bertemu ya dengan keluarga terus-menerus tanpa ada orang lain yang menemani. Ya, tanpa ada orang lain yang menemani. Cuman berdua saja gitu ya. Jangan biarkan berdua tanpa ada orang ketiga, ya, tanpa ada orang ketiga. Saya lanjutkan, ikhwani rahimakumullah. Akhirnya Zulaikha nggak mampu menahan nafsunya. Di ayat yang ke-23. Ya, kalau yang tadi 22, dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu dapat ilmu dan hikmah karena berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Satu, nggak mengeluh, ya, nggak menceritakan keburukan saudara-saudaranya. Beliau tetap bersabar, seperti ayahnya Sobrun Jamil. Kemudian ridho dengan apa yang dialami, nggak protes, ya, menikmati kondisinya saat itu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sama Allah dikasih ilmu, ya, dikasih ilmu dan dikasih hikmah, kasih kekuasaan, dikasih kebijaksanaan. Akhirnya dalam usia yang cukup matang itu dewasa, gagah,
Disitulah Zulaikha tergoda